warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan Ibu di semester 2 kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi beserta pelaku ekonomi dan perannya dalam kegiatan perekonomian. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang konsep interaksi antar ruang. Sekarang kita bahas sedikit mengenai konsep interaksi antar ruang kembali. Apa itu antar ruang? Jadi interaksi antar ruang adalah interaksi yang terjadi karena perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh berbagai daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, dan Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di darat, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya untuk menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. Kemudian, Indonesia juga memiliki sumber daya mineral dan hasil hutan. Coba perhatikan tabel di bawah ini atau berikut ini. Nah, dari sana terlihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Nah, sumber daya alam yang tersedia ini itu bermanfaat bagi kehidupan. Nah, inilah merupakan keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia yang mengakibatkan munculnya penawaran di beberapa produk hasil produksi Indonesia serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Nah, adanya penawaran dan permintaan akan produk ini akan mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Atau dalam konsep sederhananya bisa kita jelaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Nah, perbedaan potensi inilah yang mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah selain akibat dari faktor geografis, itu juga terjadi karena faktor teknologi. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Nah, Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah, demikian pula dengan Jawa Barat yang dapat memproduksi beras secara efisien, karena memiliki teknologi tersendiri. Nah, demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Nah, dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Nah, keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Nah, jadi mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah, maka dengan adanya perdagangan diharapkan dapat menyokong kekurangan yang terdapat di daerah lain. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Nah, untuk menghasilkan produk ini perlu dilakukan kegiatan yang namanya kegiatan produksi, salah satu kegiatan dalam ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan ekonomi ada apa aja? Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Sekarang kita bahas apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Sekarang kita bahas satu persatu. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi
terhadap barang dan jasa dinamakan sebagai rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, rumah tangga atau pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan penghasil barang, guna memenuhi kepentingan orang lain, disebut sebagai rumah tangga produsen atau RTP. Selain pihak yang menghasilkan konsumsi barang dan jasa, ada juga pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut sebagai rumah tangga pemerintah atau RT pemerintah. Nah, selanjutnya orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor disebut sebagai rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga konsumen ada dua. Yang pertama adalah pemakai atau sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Atau sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Contohnya seperti ini. Apakah ada di antara saudara atau tetangga kalian yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik? Jika ada, gaji atau upah yang mereka peroleh merupakan balas jasa atas penawaran faktor produksi tenaga kerja kepada perusahaan. Nah, itu yang tadi Ibu sebutkan ya, bahwa peran rumah tangga konsumen juga sebagai penyedia tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selanjutnya adalah peran rumah tangga perusahaan atau peran rumah tangga produsen atau RTP. Yang pertama adalah memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen tadi berupa tenaga kerja, lahan, modal, keahlian, ataupun kewirausahaan. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada BUMN, ada BUMS, dan ada koperasi. Nah, yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah atau RTP. Yang pertama adalah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Contohnya membuat aturan atau undang-undang untuk menentukan besarnya pajak. Kemudian membuat regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah berupa pemberian subsidi kepada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar. Peran yang kedua adalah sebagai konsumen. Nah, jadi rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari pasti membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Nah, untuk itu pemerintah harus membeli kepada perusahaan atau produsen. Maka sudah dilihat ya bahwa rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai konsumen untuk memenuhi atau untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Peran ketiga dalam rumah tangga pemerintah adalah sebagai produsen. Nah, selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Tadi udah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa rumah tangga produsen atau rumah tangga pemerintah di negara kita salah satunya berbentuk BUMN. Nah, BUMN ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contoh dari BUMN adalah PT KAI atau Kereta Api Indonesia dan PLN, Perusahaan Listrik Negara. Nah, yang terakhir,
peran dari pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Peran yang pertama dari rumah tangga luar negeri adalah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, sebagai produsen, artinya dia sebagai penyedia faktor produksi dari luar negeri. Dan ketiga, sebagai konsumen, artinya dia sebagai pemakai faktor produksi dari dalam negeri. Ya, itulah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.